Kembali lagi di Obat, obrolan waktu istirahat. Halo Pak Hari, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Obat hari ini tentang point of view pelayanan jasa harja dari teman saya yang sudah hadir di sini dengan Mbak siapa? Rizky Anggra ini. Oke, Mbak Rizky Anggra ini kemarin-kemarin kan sudah, bukan kemarin ya, mungkin kemarin-kemarin sudah pernah tahu saya tuh pelayanan jasa harja tentang apa. Episode 1-2 pun saya mulai paham tuh jasa harja tuh pelayanannya seperti apa. Tapi kan Mbak Rizky di sini posisinya ada di mana? Kerjanya di mana? Posisinya sebagai front office di Palangkaraya. Front office cabang Palangkaraya itu kota apa cabang? Cabang. Cabang ya. Jadi di bawah cabang langsung ya. Jadi gini. Pertama main jobnya dulu deh. Kerjaan utamanya apa yang dilakukan? Wah, ini berasa interview kerja. Oh iya dong. Petugas utama kita adalah melayani masyarakat. Kita tuh memastikan pertama kita menerima klaim santunan dari masyarakat korban kecelakaan. Habis diterima kita siapkan untuk berkas tersebut siap untuk diverifikasi. Verifikasi ya. Kemudian? Habis itu selain dalam hal penerimaan berkas itu kita ada beberapa pekerjaan insidental ya. Insidental. Gak apa-apa Mbak. Banjar. Di sini Palangkaraya kok deket Banjar. Insidental kayak iya. program pencegahan kecelakaan itu di dalam tugas harian juga. Oh gitu. Sebelum kita masuk ke pencegahan kecelakaannya, biar pada paham, namanya obat kan, biar paham. Santunan di jasa harja tuh ada beberapa, ada macamnya ada berapa. Kemudian contoh nih kalau meninggal dapat berapa, luka-luka kemudian dapat berapa, seperti itu. Atau ada yang lainnya. Di Jasara Harja kita mengenal santunan, ada santunan meninggal dunia, santunan kalau nggak ada ahli warisnya, santunan penguburan. Untuk yang luka-luka kita ada santunan rawatan, kemudian ada santunan cacat tetap. Cacat tetap itu maksudnya gimana ya? Nah, cacat tetap itu misal. Aduh, mau bilang bapak kok kayaknya jangan ya. Misal Mr. X naik motor dan kecelakaan. Kemudian tangannya ini kebentur dan harus operasi amputasi. Putul bahasa Jawa nih. Apa tadi sampai apa? Oh, amputasi. Tangannya amputasi. Oh. Habis nih Pak, segini. Tek gitu ya. Itu cacat tetap. Cacat tetap. Oh, itu sudah pasti hilang. Oke. Bisa mengajukan namanya santunan Cacat tetap. Dengan catatan orangnya masih hidup kan? Masih hidup. Oh iya. Oke lah kalau begitu. Oh, tadi nominalnya belum disebutin. Yo, nominal iya. Nominalnya kalau meninggal dunia 50 juta, ahli warisnya dapat hak 50 juta. Ahli waris ya. Kalau luka-luka untuk kecelakaan darat, kecelakaan air, laut 20 juta juga. 20 juta. Untuk kecelakaan udara 25 juta. Kemudian tadi saya cerita Cacat cacat tetap. Penguburan. Itu bervariasi cacat tetap. Penguburan 4 juta. 4 juta yang apa tadi tidak ada ahli waris ya? Ya, yang tidak ada ahli waris. Itu dikasihnya ke siapa? Yang menerima pihak yang menguburkan jasad korban. Oh. Kemudian yang cacat tetap tuh variatif. Bervariatif. Ini bisa beda nih antara tangan, kaki, kemudian hilang telinga. Hilang perasaan. Hilang perasaan, silahkan ke psikolog. Oh, gitu ya. Terus ini kan dapat 50 juta nih meninggal dunia. Syarat kalau kemarin tuh saya sudah tahu tuh syaratnya kan harus lapor polisi dulu. Nah, selain itu apa aja? Kalau untuk meninggal dulu deh. Kita bicara satu-satu. Untuk meninggal dunia dulu syaratnya apa aja? Meninggal dunia syarat utamanya adalah keterangan ahli waris. Keterangan ahli waris ini bisa diurus di kantor desa setempat. Kemudian
Selebihnya kayak akte lahir, surat nikah, kartu keluarga, KTP juga harus diverifikasi Pak? Dukcapil. KTP-nya diverifikasi Dukcapil. KTP-nya diverifikasi Dukcapil. Jadi di Jasara Harja maksudnya gimana nih dengan Dukcapil? Gimana caranya? Jadi ke Dukcapil dulu petugas Jasara Harja. KTP itu kita harus memastikan online nih, sudah KTP-nya sudah terdaftar di Dukcapil maksudnya. KTP-nya sudah terdaftar di Dukcapil. NIK kali ya? Iya, NIK-nya sudah terdaftar di Dukcapil. Nah, maksudnya gini, masa petugas saja harus ke Dukcapil sih? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Kira. Terus gimana? Enggak, kami Jasara Harja bekerja sama dengan Dinas Dukcapil, Pak. Dukcapil. Untuk memastikan bahwa KTP korban, KTP ahli waris itu sudah didaftarkan di Dukcapil. Kita ada sistem host to host dengan Dukcapil. Makanya kita bisa narik data korban tadi. Oh, begitu. Jadi tadi intinya adalah di Dukcapil syarat itu ada yang di rumah semua ya, harusnya. Seperti KTP itu KTP ahli waris ya kalau untuk meninggal. Dua-duanya, KTP korban dan KTP ahli waris. Kemudian jika dia masih belum menikah otomatis ada akte lahir kan. Jika sudah menikah buku nikah atau akte nikah ya. Oke, dan syarat paling utama adalah siapa pewarisnya. Ceritain tentang ahli waris Jasara Harja dong, ada berapa? Hai Just Friend, aku Jasmine. Di era yang serba digital ini, Jasara Harja berinovasi dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan kemudahan layanan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan saat menggunakan angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Kalian dapat mendownload di Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS. Lalu, Just Friend bisa mendaftarkan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Setelah itu, Just Friend bisa langsung mengajukan santunan online tanpa harus ribet urus sana-sini lagi. Caranya mudah Just Friend. Kalian tinggal klik fitur santunan online, lalu masukkan NIK KTP korban. Jika korban kecelakaan sudah terdaftar oleh pihak yang berwenang, secara otomatis data korban sudah terdaftar di JRku. Kalian bisa langsung mengajukan santunan online tersebut. Jika korban tidak terdaftar di JRku, kalian bisa memasukkan data korban di form pengajuan santunan. Setelah itu, JRku akan mengkonfirmasi data korban dan akan segera diproses. Just Friend juga bisa membantu memberikan informasi kecelakaan melalui fitur Info Laka dengan memasukkan tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan keterangan kejadian, lalu unggah foto kecelakaan tersebut. Untuk mempermudah perjalanan kalian, Just Friend bisa klik fitur Save My Trip, maka kalian akan diberikan arah atau rute ke lokasi yang dituju. Sambil menikmati perjalanan, kalian bisa mengecek kendaraan umum yang kalian gunakan sudah terlindungi atau belum oleh Jasara Harja. Nah, kalau Just Friend ingin mengetahui masa berlaku SWDK-LLJ kendaraan pribadi, kalian bisa klik fitur kendaraan, lalu klik pribadi pada JRku, lalu masukkan nomor polisi kendaraan dan masukkan 5 digit terakhir pada nomor rangka kendaraan. Lalu JRku akan menampilkan data kendaraan kalian. Apabila kendaraan Just Friend sudah memasuki masa waktu pembayaran, maka secara otomatis akan ada peringatan dari JRku. Bukan hanya itu aja Just Friend, dengan fitur terbaru FinPay Money, kalian bisa melakukan pembayaran Samsat Online Nasional atau Samolnas. Apabila Just Friend ingin melakukan pembayaran, bisa langsung memasukkan nomor tagihan, masukkan NIK KTP, lalu lakukan pembayaran. Selain itu juga di dalam fitur FinPay Money, kalian bisa melakukan pembelian pulsa, pembayaran IndiHome atau Telkom,
pembayaran BPJS Kesehatan, dan pembayaran Telkomsel Halo. Jika Just Friend ingin mendapatkan informasi mengenai Jasara Harja, kalian bisa klik fitur berita pada JR-ku dan kalian akan disajikan berita terupdate mengenai Jasara Harja. Untuk Just Friend yang memiliki perusahaan otobus, kalian bisa mengurus pembayaran secara mandiri di JR-ku dengan syarat kendaraan umum kalian sudah terdaftar di kantor Jasara Harja. Kalian bisa klik fitur IWKBU, lalu masukkan nomor handphone kalian, lalu JR-ku akan memberikan data kendaraan kalian dan jumlah tagihan yang harus kalian bayar. Setelah melakukan pembayaran, kalian dapat mengunduh e-resi dan e-resip pada history pembayaran. Ayo, buruan download JR-ku. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga ya, Just Friend. Jadi begini Mbak Ki, tadi kan ada kita berbicara masalah yang penting adalah ahli waris. Nah, ahli waris yang saya tahu kan banyak nih. Ahli waris tunjuk pun ada kakak, adik, dan kakak, adik orang tua dan sebagainya. Kalau di Jasara Harja gimana Mbak? Ki. Untuk di Jasara Harja, ahli waris yang pertama itu adalah janda atau dudanya yang sah. Kalau janda atau dudanya sudah sama-sama meninggal, maka haknya ke anaknya. Kalau anak ternyata belum punya anak, berarti ke ayah atau ibunya, orang tua tuanya. ya dalam hal ini ya. Jadi begini, kan ada tadi nyebutnya yang sah ya. Mamanya anak ini angkat bisa. Nah, anak angkat bisa untuk di Jasara Harja, tetapi kita punya syarat-syaratnya. Kayak misal minimum sudah dalam pengasuhan tuh berapa tahun, kayak gitu. Oh gitu. Nanti kalau pengen tahu lebih dalam kan lebih deep itu bisa ketemu Mbak Kia di Jasara Harja di Jalan RTA Milono nomor 18. Tepatnya di depan Bank Kalteng. Oke, lanjut nih. Tadi kan yang meninggal nih, kita bicara meninggal, masalah kewarisan dan sebagainya. Sempat disinggung juga tentang luka-luka. Nah, cara klaimnya gimana? Umpamanya ada nih keluarga saya kecelakaan, terus luka-luka masuk rumah sakit, saya sudah lapor polisi dan sebagainya. Terus saya habis itu kemana dulu? Habis lapor polisi apakah datangin Jasara Harja atau seperti apa? Jasara Harja Kalimantan Tengah ini kita memiliki WA bisnis. Oh, ya. bisnis. WA bisnis kita di 0823 5700 7700. Nah, kepolisian tadi catatannya laporan polisi sudah ada ya. Itu berarti teman-teman teman-teman di kepolisian Polres setempat itu akan ngekontak petugas Jasara Harja di kabupaten tersebut. Jasara Harja udah dapat berita, informasi dari teman-teman kepolisian. Nah, kita nanti yang akan bergerak. Maksudnya kita akan jemput bola gitu. Oh, gitu. Terus masuk rumah sakit nih korbannya. Terus saya bayar nih, terus ngeklaim ke Jasara Harja setelah itu. Nah, kita mengutamakan cashless. Cash maksudnya? Masyarakat diusahakan jangan membayar karena kita menggunakan sistem surat jaminan. Surat jaminan, oke. Jasara Harja mengeluarkan surat jaminan, fungsinya seperti ya kartu BPJS gitu ya. Oh iya. Jadi pasien tuh nggak perlu membayar ke rumah sakit. Nanti rumah sakit yang akan menagihkan langsung ke Jasara Harja. Oh, karena Jasara Harja kan kelebihannya adalah dia tidak ada keanggotaannya. Jadi karena info sebelumnya adalah di Undang-Undang 34 adalah third party liability, tanggung jawab pihak ketiga, maka jadi tidak ada keanggotaan. Jadi surat jaminan itulah nanti sebagai pengganti kartu istilahnya. Iya. Jadi harus kerjasama dong ya Jasara Harja dengan rumah sakit tersebut. Di wilayah Kalimantan Tengah ini kita sudah bekerja sama dengan 25 rumah sakit. 25 rumah sakit, Iya, oke. Jadi untuk masyarakat Kalimantan Tengah jangan khawatir, kita sudah bekerja sama dengan hampir seluruh rumah sakit di Kalimantan Tengah. Jadi bisa mengandalkan itu tadi surat jaminan dari Jasara Harja. Plafonnya 20 juta tadi. Plafon rawatan luka-luka 20 juta, ditambah manfaat tambahan
Manfaat tambahan itu Manfaat tambahan ini untuk IGD sebesar 1 juta rupiah dan manfaat ambulans dari TKP ke Vaskes pertama sebesar 500.000 rupiah. oh, jadi kalau di total itu 21.500.000 ya? Ya. Oh, Tapi iya, jangan minta diuangkan ya, Pak. Oh, saya kira bisa. Jadi kan gini, kan pasti ada pertanyaan nih. Tadi kan luka lecet lah, anggaplah habis 1 juta, habis 5 juta. Kan Luka jasa lecet raja, iya habis 5 5 juta, juta. anggap 5 juta, sobek-sobek lah, sobek-sobek habis 5 juta. Nah, 15 jutanya boleh saya minta dong? Kan dapatnya 20. 15 jutanya disimpan kalau Bapak nanti mau rawat jalan lagi. Oh, kirain. Nggak bisa diuangkan Oh, 15 juta. Jadi berapa yang saya bayar, berapa yang rumah sakit keluarkan, itulah yang diganti Jasara Harja ya. Betul. Jasara Harja hanya mengganti sesuai nominal tagihan pasien. Oh, iya, Untuk iya. sisanya, pasien bisa menggunakan dengan cara rawat jalan. Oh, jadi istilahnya ada bahasa maksimal di situ ya. Ya, maksimal. Oh, jadi 20 juta maksimal. Kurang dari itu selesai. Kalau memang sembuh 7 juta ya udah selesai istilahnya. Alhamdulillah kalau 7 juta Oh udah iya, selesai. masih bisa dimanfaatkan untuk korban-korban selanjutnya. Betul. Tapi mudah-mudahan tidak ada korban lain lagi ya untuk kecelakaan. Oke, ini kan banyak pasien korban laka yang masuk rumah sakit sudah pasti. Rumah sakit yang paling banyak di mana sih yang korban laka datangin, kemudian yang rujukannya yang mana sih? Kau boleh tahu di Kalimantan Tengah ini? Di Kalimantan Tengah ini mayoritas pasien kecelakaan dirujuknya ke rumah sakit umum daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Umumnya kalau Palangkaraya ini udah nggak ada alatnya mungkin ya, dirujuknya ke Banjarmasin. Nah, nanti satu saat kita boleh nanti ngundang teman-teman kita dari Doris artinya untuk ngobrol di sini kali ya, gimana pengalamannya nanganin keluarga atau kemudian korban laka, mungkin seperti itu ya. Nah, ini masuk ke bagian yang mungkin Mbak Ki pernah rasakan. Pernah nerima komplain kan? Pernah? Nerima komplain. Pernah? Pernah dimarahin? Pernah dong, juga. pasti. Yang paling sering tuh komplain apa sih? Sejauh ini komplain kecelakaan tunggal Pak paling sering. Paling sering komplain Kecelakaan maksudnya tunggal. gimana? Jasara Harja mengcover atau jaminan Jasara Harja itu untuk kecelakaan yang sifatnya laka ganda atau beruntun. Kayak misal sepeda motor dengan sepeda motor, atau mobil dengan sepeda motor, atau sepeda motor dengan pejalan kaki. Itu untuk yang Undang-Undang 34 ya. Oh, yang tadi tanggung jawab pihak ketiga ya? Oh ya. Kalau yang Undang-Undang 33 itu areanya untuk kecelakaan angkutan penumpang umum. Bisa kereta api, kapal, pesawat udara, kemudian bis. Bis, gitu. ya. Nah, kembali lagi yang soal kecelakaan tunggal tadi. Masalahnya kecelakaan tunggal ini bukan area Jasara Harja. Oh, undang-undangnya tidak mengcover itu yang 34 tadi ya? Iya, tidak memenuhi tanggung jawab pihak ketiga tadi. Oh, Sehingga wilayahnya menjadi wilayahnya BPJS Kesehatan. Kayak gitu. Nah, ini banyak masyarakat yang masih belum tahu kalau kecelakaan tunggal itu tidak di-cover oleh Jasara Harja. Jadi istilahnya jadi gini ya, mungkin masyarakat berpikir kalau kecelakaan itu Jasara Harja. Kemudian kalau ada apa-apa ya pakai BPJS. Mungkin seperti itu juga ya pemikirannya. Mungkin sekali datang, kalau dulu kan orang tinggal datang ke rumah sakit langsung BPJS untuk kecelakaan tunggal ya. Sedangkan untuk kerja Jasara Harja kan seperti Mbak Kiki ini membutuhkan laporan polisi ya. Karena sempat dijelaskan di episode sebelumnya kan setiap kecelakaan itu harus wajib lapor polisi dulu. Kemudian setelah lapor polisi pasti Jasara Harja yang bekerja, kira-kira seperti itu ya. Kemudian gini,
ada nggak komplain yang paling diingat selain kecelakaan tunggal itu? Omnya dimarahin kah atau tiba-tiba orangnya sarangnya katanya tiba-tiba jatuh cinta yang Clement gimana coba, kan nggak tahu. Atau mungkin Bapak punya cerita Oke. cerita romansa. Oh, kalau itu saya takut nanti ketahuan istri. Kalau gitu apa ya Pak, cerita horor mungkin? Kayak banyak ini. Kalau dulu sih paling menarik itu kalau menarik ya. Kalau sedih banyak. Kalau menarik itu kita ketemu keluarga korban atau yang mohon maaf sebelumnya yang ditinggal suaminya baru menikah. Nah, seperti itu. Jadi Miris ya Pak. Gini, kita kan seperti orang mahat ya. Apa itu? Jadi cinta itu kan seperti dipahat ya. Oh. Ya, jadi semakin lama mereka suami istri kemungkinan besar cintanya semakin dalam. Tapi kalau baru menikah tuh biasanya setelah kita datangin supaya pasca bayar nih 3 bulan lagi kemungkinan besar akan lupa tuh. Atau jangan-jangan istrinya sudah menikah. Biasanya kita seperti itu kan. Hal-hal yang agak menggelitik, sebenarnya bukan lucu sih, menggelitik. Tapi kalau sedih banyak. Oh iya, baru tahu ini saya Pak. Iya, jadi ketika kita supaya pasca bayar, loh, udah nikah lagi Mbak? Iya, udah katanya seperti itu. Itu cerita-cerita behind story-nya. Kemudian untuk ketika survei umpamanya nih, survei ke ahli waris itu jika keluarga tidak mau menerima itu juga sangat susah kita. Iya. Karena mereka masih berkabung. Berduka dan berkabung. Kalau mau menerima datang sih nggak ada masalah. Mbak Kiki pernah survei? Survei pernah. Tapi sejauh ini masih lurus-lurus saja ya? Pernah ini. Ya, backgroundnya beliau apa ya, menengah ke atas. Kalangan menengah ke atas. Iya. Orang mampu lah ya. Iya, orang mampu. Pengen memprioritaskan kegiatan pemakaman buat anaknya dulu. Jadi ketika saya datang tuh dari raut wajahnya kayak kurang seneng. Oh ya. Kalau bisa besok aja deh gitu loh Pak. Iya. Tapi waktu itu ada hal yang ada jurus ada jurus yang dikeluarkan akhirnya bisa diterima. Ya, itu salah satu sih kendala pelayanan itu memang seperti itu. Karena tapi kan zaman saya pelayanan dulu dengan zaman sekarang kan tentu beda ya. Kalau dulu itu tidak seotomatisasi sekarang. Betul. Sekarang tuh Dukcapil, ahli waris sudah kerjasama dengan Dukcapil. Kalau dulu kita tidak. Kita ke kelurahan beneran, minta cap. Buat keterangan ahli waris. Kita datang ke kelurahan minta cap. Syukurnya makanya dulu kita sempat punya paguyuban lurah Sepalangga. ikut grup ya minimal kan sekretaris lurah. Yang tanda tangan di situ kan kalau nggak sekretaris lurah ya lurahnya. Iya. Minimal dapat cap, habis itu iya bener nih warga kami seperti itu. Belangkonya kan dari kita. Tapi umpamanya yang sudah jauh-jauh seperti ditimpah itu karena kita sudah juga koordinasinya bagus, hubungannya bagus, itu mereka sudah punya format sendiri. Mereka udah nyimpan sendiri. Iya, meniru punya kita biasanya. Oh ini buat jasa harja nanti pakai ini. Seperti itu. Pernah nggak Mbak Kip dapat ini KTP belum terdaftar gitu? Itu lebih banyak di Kota Waringin Timur, Pak. Kota Waringin Timur. Mbak Kiki pernah di Kota Waringin Timur petugas sana curhat ya? Curhat. Oh gitu. Jadinya kan ini Pak, sekarang kalau mau buka buku tabungan juga sama ya, harus ada verifikasi KTP. Nah di situ letak kesulitannya ketika kita mau mencoba dengan cepat membayarkan, tapi terkendala dengan KTP itu tadi. Oh ini menarik nih. Buka buku tabungan gimana? Dari umpamanya ada ahli waris yang tidak punya buku tabungan. Nah kita punya
kasir bagian keuangan nih yang sangat baik mau membantu unit pelayanan untuk membuatkan buku tabungan. Jadi bukan berarti mereka yang membuat ya. Oh, bukan bantu berarti ya? Membantu. Karena unit keuangan ini kasir ke kita Mas Indra punya belangko pembuatan buku tabungan. Nah, itu bisa dibantu dibuatkan biar cepet. Itu juga salah satu percepatan sih kalau sekarang. Kalau dulu saya Nggak ada dulu, Pak. nggak ada. Jadi orang ya kita geret-geret ke bank. Aduh, kasihan, Pak. Terus ini dia harus lari-lari. Iya, jadi memang dulu penyelesaiannya bisa 3 hari, 4 hari. Karena kan berduka dulu, baru membuat buku rekening seperti itu. Nah, ini terakhir lah. Ada pesan nggak buat para ahli waris, kemudian para pengendara, kemudian para keluarga korban laka? Ada pesan nggak? Ini sih yang paling miris tuh sebenarnya kalau saya pribadi ngeliat anak-anak yang masih usia-usia sekolah, Pak. Usia apalagi yang masih belum punya SIM, usia di bawah 18 tahun ya. Tapi udah dipegangin sepeda motor sama orang tuanya. Nah, kemudian kecelakaan. Itu kan sebenarnya balik lagi orang tuanya pasti yang rugi ya. Orang tuanya pasti nggak mau. Jadi untuk penonton di luar sana yang punya adik masih di bawah umur, bisa bisa dikasih tahu kalau nggak usah dulu deh bawa sepeda motor, mending kalau mau berangkat sekolah kakaknya lah yang nganterin bareng kakaknya atau orang tuanya, kayak gitu kan. Kalau anak sudah melayang tidak ada yang bisa mengganti. Jadi apapun alasannya, ketika orang tua sudah mempunyai anak, entah dia sibuk, entah sibuk sekali, anak itu kan titipan ya, titipan dari kalaunya ini kan Tuhan, kalau nggak ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong dijaga baik-baik. Jadi mungkin itu maksud dari Mbak Kiki ya. Jadi jangan dengan alasan saya sibuk. Orangnya bisa kok naik motor, iya, tapi kan secara mental kan belum mature mereka, belum dewasa, belum bisa menyikapi bagaimana naik motor itu dengan baik, menyelamatkan diri sendiri mereka aja mereka belum bisa berpikir, apalagi menyelamatkan orang lain kan seperti itu. Jadi itu tadi pesan dari Mbak Kiki bahwa jika ada anak yang memang belum cukup umur dan dianggap belum cukup umur walaupun sudah lebih 18 tahun, mohon dijaga titipan itu. Kira-kira seperti itu ya Mbak. Ya. Oke, sekian Pak Hari obrolan waktu istirahat kali ini. Nantikan episode-episode obat selanjutnya yang akan tayang 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis. Saya Afid dan saya Rizky Anggraini. Tonton obat biar paham.